Sekali lagi mohon maaf, kami sampaikan Pak Iqbal hari ini sedang ada tugas bersama kementerian, sehingga belum bisa hadir di tengah kita, namun Pak Iqbal memberikan video pembelajaran hari ini tentang bagaimana kualitas neon tetra yang diterima untuk ekspor. Ya, jadi tidak semua ikan neon tetra yang kita pelihara nanti belum tentu bisa masuk ke dalam kualitas atau ke dalam kualitas ekspor yang nanti diinginkan oleh perusahaan. Untuk lebih lengkapnya, aku akan share lewat sini. Maaf, ini tadi naik turun sinyalnya, jadi WA-nya juga terdelete. Jadi untuk pertanyaan tentang tugas bisa disampaikan selagi menunggu. Jadi tugasnya berupa apa saja, mungkin nanti Bapak Ibu guru atau peserta didik ada yang ingin menanyakan di tengah-tengah sesi atau di akhir sesi dari video dari Pak Iqbal. Ini terlihat nggih? Bentar, saya ceknya. Pak Kum buka Zoom. Terlihat nggak Pak Kum? Iya.
Bu Ranti, ini memang Ya, videonya nggak ada suaranya ya, Bu? ya Bu. Oh, nggak terdengar Bu. Nggih. Iya, Bu, ini videonya memang tidak ada suaranya atau ada kesalahan teknis, Bu? Ini ada suaranya sebenarnya Bu. Tapi Ya, ini dari Lampung juga nggak ada terdengar suara ya. ini. Nggak ada suaranya, Bu, sama sekali. Oh gitu ya. Nggak ada suara juga nih. Oh, gimana ya ini ya? Nggak ada Apa suaranya. saya kirim ke Itu, Bu, Pak Farid nggih? soundnya itu, Bu, yang paling kanan itu ada pengaturan suara. Udah full. Ini suara saya sudah ada. Udah full. Di saya juga. Apa saya kirim ke jenengan nggih? Ke Pak Farid nggih? Bisa, Bu? Sudah Bu nggih? Sudah saya kirim ke Pak Farid barusan. Nggak ada di sini. Nomorku telepon. Kenapa Pak kadang-kadang? Bu. Maaf Bapak Ibu. Suaranya nggak jelas, Bu. Ada sedikit. Iya, sebentar Bu nggih. Masih diperbaiki dulu. Nanti biar di-share dari SMK 4 Metro. Gambarnya videonya sudah saya share di SMK 4 Metro. Siap, Bu, siap. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan untuk tugas sambil menunggu silahkan lewat chat. Jadi biar agar bisa saya jawab, mumpung bisa online sambil menunggu. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas atau mungkin ini yang sudah bisa memijahkan ikan neon ini masih SMK Pacitan. Nah, sudah bisa. Kita coba dulu ya, Bu Ranti. Dari Ya, monggo Bu. Bu. Oke. Suaranya kecil ternyata dari sini juga. Oh. Dari sumber videonya ternyata yang kecil. Coba ya, Bu ya. Oh, dari sumber videonya nggih. Iya. Kedengar nggak, Bu? Enggak. Tuh. Iya, enggak. Kedengaran kamu? Nah, sudah terdengar, Bu. Kecil, Bu, kecil. Adapun standar kualitas yang ada di PT Kiano Mojo Aqua di Indonesia itu kita bagi dalam kategori. Kategori pertama itu petani yang memiliki sertifikasi, kemudian standar kualitas nangka untuk ekspor, kualitas air nangka itu sendiri, penyakit nangka, dan yang terakhir itu masalah
pencegahan untuk ikan tengkorak itu sendiri. Adapun untuk poin yang pertama itu, petani yang memiliki sertifikasi ini merupakan petani yang sudah kita bimbing sekian tahun sehingga dapat disertifikasi oleh BRU atau Balai Latihan Usaha Perikanan setempat, sehingga produk yang ditawarkan PT KNP itu merupakan produk unggulan yang kualitasnya sudah merupakan kualitas ekspor. Kemudian sertifikasi selain petani eksportir itu sendiri diberikan sertifikasi oleh BKIPM. BKIPM ini sendiri adalah Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang dimana dia itu akan mengeluarkan sertifikat CKIB khususnya untuk eksportir dan sertifikat kesehatan ikan khususnya untuk transportasi laut dan udara, yang dimana untuk CKIB itu sendiri isinya berupa nama usahanya, alamat usahanya ada di mana, terus alamat instalasi karantina itu ada di daerah mana, dan komunitas yang dipelihara di PAM instalasi karantina ikan tersebut. Sedangkan untuk sertifikasi kesehatan ikan atau sertifikat memang tetap diberikan oleh BKIPM, yang dimana isinya itu berupa jenis dan jumlah ikan, nama dan alamat ikan, nama dan alamat pemilik, nama dan alamat penerima tujuannya, area tujuan, pelabuhan yang dituju, tanggal pengiriman sampai dengan hasil pemeriksaan. Ini akan dikeluarkan pada saat pengiriman barang, di mana dikeluarkannya itu di daerah ataupun di karantina ikan setempat, baik itu misalnya di pelabuhan udara ataupun di pelabuhan laut. Biasanya sertifikat ini sehari setelah pada saat pengiriman barang. Kemudian poin yang kedua itu masalah standarisasi kualitas neotetra untuk skala ekspor. Adapun poinnya itu standar yang kita harapkan itu harus memiliki kondisi kesehatan ikan yang baik. Misalnya kita tidak melihat ikan itu cacat di ekor, mulut dan badan, terhindar dari HPI hama penyakit ikan, dan warna ikan tidak terlalu mencolok dari warna aslinya, karena sebagian dari ikan-ikan yang mencolok dari warna aslinya merupakan ikan-ikan kalau kita kategorikan di Tiongkok ikan yang reject ataupun ikan yang tidak bisa kita terima karena kondisi sakit. Untuk pergerakan ikan mencoba itu harus lincah, memiliki ukuran yang seragam, dan produk ini harus kontinuitas ataupun berkelanjutan untuk memasok apabila misalnya ikan-ikan ini sangat banyak dibutuhkan oleh pekerja Pujo Aqua di Indonesia. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang masalah kualitas air dan tetra itu sendiri, di mana faktor fisika itu terutama suhu air PDS dan air itu tidak berbau dan warnanya tidak berubah dari warna aslinya, karena dari faktor fisika ini sangat mempengaruhi nantinya untuk keberlangsungan pemeliharaan ikan dan tetra ini. Selanjutnya kondisi kualitas air yang lainnya berupa kondisi yang seharusnya kita pelihara itu dari faktor kimianya. Faktor kimianya itu berupa salinitas, pH, DO, dan alkalinitas. Untuk poin yang keempat, kita akan membahas tentang penyakit ikan dan tetra, di mana penyakit ikan dan tetra ini bisa kita kontrol pada saat kesehariannya, di mana pengontrolan yang
akuarium atau di tank gelas ini dilakukan secara rutin. Dan untuk pengontrolan ikan yang masuk dilakukan oleh staf kita, staf quality control pada saat barang masuk ke TNO yang masih dalam kondisi ikannya di dalam kantong atau di dalam bag. Dan dari pemeriksaan ini akan diambil sampel dari beberapa ikan yang kategorinya tidak bagus, dibawa ke lab untuk memastikan ini terinfeksi atau tidak, karena dengan kondisi pengecekan di laboratorium memudahkan kita untuk mengidentifikasi penyakit tersebut. Dan untuk penyakit yang kita dapatkan biasanya di non-tetra ini berupa Westport disease, Saprolelia disease, dan Trichorina disease. Dari ketiga item penyakit ini sangat sering kita jumpai di ikan-ikan non-tetra, khususnya di non-tetra yang berukuran 2,2 cm sampai dengan 2,5 cm. Dan pada kondisi seperti ini biasanya ikan non-tetra ini sangat sukar untuk makan, dan nafsu makan itu sangat rendah. Untuk kondisi pencegahan penyakit, untuk menghindari penyakit terhadap non-tetra ini harus kita lakukan pemberian pakan yang teratur atau pemberian yang teratur. Untuk neon tetra ukuran 2 cm, pakan yang kita berikan di channel ini berupa pakan pedet dengan nomor pedetnya itu nomor 1. Sedangkan untuk pemberian pakannya itu kita lakukan 3 kali sehari. Pemberian pakan ini memang dilakukan berdasarkan bobot sampling tuntutan yang diperoleh dari hasil sampling. Dan untuk pergantian airnya tetap kita lakukan 20% per hari, 50% itu untuk 3 hari. Apabila misalnya kondisi ikan ini ataupun kondisi air pemeliharaan ikan ini dalam kondisi buruk dan berbau, ya kita memang harus diwajibkan atau harus dilakukan pergantian air 80% dari volume total. Dan kalau bisa sangat direkomendasikan banget penggunaan air tandon untuk pergantian airnya. Adapun untuk tahap selanjutnya itu masalah alur penerimaan ikan yang tetra di PT KMU Aquatic Indonesia. Dari petani itu sendiri dibawa ke PT KMU menggunakan transportasi motor dan mobil, kemudian dilakukan penerimaan, pengecekan jumlah ikan, pengecekan kuantitas dan kualitas seperti yang ada pada gambar, di mana staf quality control kita itu sedang melakukan pengecekan ikan di dalam kantong, kemudian diurutkan berdasarkan nomor-nomor yang sudah tercantum di area tersebut, sehingga nantinya memudahkan dalam identifikasi baik itu misalnya yang dari supplier A, supplier B, atau petani A, petani B, memudahkan kita dalam hal menyusun packing list dalam pengirimannya. Kemudian dari sampling ini, pengecekan ini kita ambil sampel ikan untuk dilakukan pengecekan di lab. Adapun hasil dari pengecekan ini biasanya memberikan hasil yang bagus, sehingga ikan yang kita kirim akan memiliki kualitas yang sangat bagus terhadap customer. Adapun untuk fasilitas farm yang tetra di KMU sendiri dan beberapa all item ikan, di mana yang nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan fasilitas khusus untuk penampungan ikan non tetra,
mulai dari ukuran 1,8 cm sampai 2,8 cm. Namun yang paling banyak itu di ukuran 2,2 cm sampai 2,5 cm. Adapun untuk pump di petani kita di daerah Sawangan Depok, Jawa Barat masih menggunakan konsep yang tradisional. Namun saya lihat sih masih jauh dari kata kebersihan, karena kebersihan ini memang sangat penting untuk menghindari hama penyakit ikan. Namun dalam kondisi ini kita tetap memberikan arahan dan wawasan yang berhubungan tentang HPI atau hama penyakit ikan. Yang terlihat di gambar nomor 7 merupakan pengecekan kualitas air di pump supplier kita di Sawangan Depok oleh staf Kianhu dalam melihat kondisi dan situasi kadar pH ataupun kadar parameter kualitas air yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Satu kalimat untuk yang ada di webinar ini: jika Anda mendidik seorang pria, maka seorang pria akan terdidik. Tapi jika Anda mendidik seorang wanita, sebuah generasi akan terdidik. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu materi dari Pak Iqbal Kianhu. Untuk pertanyaan bisa nanti dikirimkan lewat Telegram. Jadi nanti siswa-siswa atau peserta didik di Indonesia, beserta guru bisa bertanya mungkin bagaimana lebih jelasnya, karena beliaunya sedang ada keperluan di kementerian, di KKP. Jadi mohon maaf sebelumnya belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Jadi untuk sementara ini saya akan menjawab beberapa chat yang pertanyaan dari chat, yaitu salah satunya tentang kapan terakhir dikumpulkan tugasnya, apakah ada format khusus. Nah, untuk pembelajaran yaitu sampai hari ini ya, sampai tanggal 21 Oktober untuk materi ikan neontera. Kemudian pengerjaan tugas akhir bisa dimulai hari sebelumnya ini atau hari ini sampai tanggal 5 Desember tahun 2020. Kemudian pemberian sertifikat dan penutupan beserta pengumuman 15 Desember 2020. Tapi alangkah baiknya kami ingatkan kembali apabila sebelum tanggal 5 Desember Bapak Ibu atau peserta didik sudah siap untuk mengumpulkan tugas, silakan langsung dikirimkan kepada panitia atau langsung kepada Pak Agung atas nama Agung Eka nanti di Telegram. Jadi nanti akan dibuatkan formatnya, format untuk Google Form pengiriman tugas gitu. Jadi itu tanggal-tanggal pentingnya. Jadi sampai tanggal 5 Desember, 10 hari kemudian baru ada pengumuman pemberian sertifikat serta penutupan. Harapannya nanti kalau memang tidak ada halangan, sebagai informasi, sebagai pemenang nantinya bisa mengikuti pameran FFI, begitu Bapak Ibu. Jadi silakan berkompetisi dengan
baik, dengan sportif, sehingga nanti hasilnya akan kita pamerkan bersama di FFI. Kalau tidak bisa pameran secara luring, maka kita akan memamerkan secara daring seperti ini atau lewat YouTube gitu. Kemudian untuk penghargaan tugas akhir ini ada beberapa penghargaan, saya bacakan saja. Kalau belum ada perubahan ini ya, mungkin nanti ada beberapa perubahan, nanti ada penghargaan tugas akhir, penghargaan ide terbaik, kemudian guru excellent. Jadi semua guru yang tugas akhir siswanya memenuhi standar nilai tertentu akan dianugerahkan sertifikat guru excellent gitu. Ini sesuai dengan pengumuman dari DPSMK-nya, namun nanti pada pertengahan mungkin ada perubahan, akan kami sampaikan kembali karena nanti tetap yang menentukan tetap DPSMK, kami hanya sebagai pelaksana. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan lewat chat akan saya jawab. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Sementara ini yang sudah memulai, sudah ada beberapa SMK, ada beberapa SMK yang sudah mencari daun ketapang, ada yang sudah mulai memecahkan. Jadi kami sangat senang sekali, siswa-siswa peserta didik sangat antusias bersama guru-gurunya. Jadi SMK lainnya silahkan kalau memang ikan tetranya belum ketemu, mungkin bisa menyiapkan ketapangnya dulu, mungkin bisa menyiapkan akuariumnya dulu, atau sesuai dengan penjelasan dari Pak Laude dan Pak Iqbal. Silahkan. Itu mungkin ada pertanyaan. Untuk pengumpulan tugasnya, nanti kita buatkan link khusus. Link khusus nanti, karena di PSMK mintanya nanti ada untuk pengumpulan tugas. Di umumnya biasanya menggunakan Google Form, tapi tidak tahu lagi nanti ada, kalau ada perubahan nanti kami kabari. Sementara ini belum ada ketentuan, maka insya Allah akan bentuk link khusus berupa Google Form. Itu seperti KKGS tahun lalu, tahun ini, tahun 2019 ini. Dari SMK Negeri 4 Probolinggo, silahkan yang ingin bertanya lagi. Untuk semisal sampai tanggal 5 Desember ada yang belum berhasil memijah, apa tidak dapat sertifikat, Bu? Untuk mendapat sertifikat begini, jadi ini sebenarnya hak juri untuk menjelaskan. Jadi salah satu jurinya nanti Pak Laude, dan dari Unpad, dari Universitas Pajajaran. Jadi kalau tidak bisa memijah, berarti yang dihitung ialah menjual ikan neon tetra. Gitu. Jadi adik-adik di sini atau peserta di sini atau Bapak Ibu guru bisa menjadi agen penjualan ikan tetra. Namun memang nilai tertinggi ialah bisa memijahkan ikan neon tetra sampai kepada penjualan gitu. Misal dari semua sekolah tidak bisa memijahkan bagaimana? Jadi lewat penjualan. Namun saat sampai terakhir ini yang sudah bisa memijahkan ada beberapa sekolah yang sudah lapor kepada saya. Jadi Bapak Ibu semangat, insya Allah kita bisa memijahkan ikan neon tetra. Ya, jadi bisa share, bisa mungkin bertanya di Pak Laude, bisa bertanya di Pak Iqbal bagaimana caranya lebih detail. Bapak Ibu coba dulu di sekolah, adik-adik coba dulu di sekolah. Kesulitannya apa, sudah yang dicoba bagaimana, sehingga nanti bisa di-share-kan di Telegram begitu. Kita insya Allah akan semampunya membantu Bapak Ibu. Tuh. Mungkin ada lagi tadi dari Bu Manis Gendro. Mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi kalau tidak bisa memijah jangan khawatir. Kalau anak-anak sudah buka marketplace, nah marketplace ini kemarin dibuka awal pembukaan KKSI, yang sudah buka marketplace ini SMK Riau. Nah, SMK Riau sudah buka marketplace. Nah, hal-hal seperti itu yang kita inginkan. Jadi meskipun Bapak Ibu di sekolah belum bisa mijahkan,
paling tidak bisa menjual. Nah, kemudian dari hasil penjualan itu kemudian dicatat, difoto, divideokan, seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih kurang 15 menit lagi. Silahkan yang ingin ditanyakan lagi. Kalau tentang materi Pak Iqbal, langsung di Pak Iqbal ya. Saya takut salah menjawab. Itu. Tapi kalau pengalaman saya, Bapak Ibu yang ikannya sering mati, ini kemarin saya coba-coba, ternyata ikan neon tetra kalau di wilayah saya ya, di wilayah saya memang airnya itu mutlak harus air lama, kemudian tidak perlu diberi tambahan methylene blue. Jadi kalau ada pemberian methylene blue, nah itu biasanya ikan agak sedikit stres untuk khususnya untuk neon tetra. Untuk ikan yang lain mungkin berbeda ya. Dari Ibu Umi Saada, Bu, bagaimana kalau kita belum berhasil misalkan mulai dari awal lagi, laporan terakhir kapan Bu, lewat email atau bagaimana? Sudah terjawab Bu Umi di atas. Bagaimana kalau kita belum bisa memijahkan, berarti bisa menjual menjadi agen, reseller. Bagaimana promo-promonya Bapak Ibu, seperti itu. Apa dijual satu paket seperti permintaan Pak Laude kemarin, bentuk aquascape ditambah neon tetra, itu lebih bagus lagi. Silakan itu kreativitas Bapak Ibu dan siswa-siswa sekalian. Ini belum dapat indukan, insya Allah di Probolinggo daerah Jember banyak Pak. Mungkin jenengan sambil main ke Jember. Untuk SMK Negeri 4 Probolinggo, Jember ada, Malang ada, mungkin kan Probolinggo pertengahan nggih, Malang ada, jenengan bisa nyari di Splendid nggih. Kalau di daerah sekitaran Malang bisa nyari di Splendid, kemudian kalau di Jember beberapa penjual ikan di Jember sudah banyak yang memiliki, cuma memang jumlahnya tidak banyak dan ukurannya sangat kecil, ukuran 1,8 sampai 2 cm gitu Bapak. SMK Negeri 4 Probolinggo Bu. Bu Ranti berarti boleh ya kita jualan dulu sambil nunggu, sangat boleh Bapak, sangat boleh. Soalnya belum dapat indukan, monggo silahkan mau dijual dulu, membuat marketplace sendiri silahkan. Jadi tidak misal nanti kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kualitas air belum bisa terpenuhi, ikan tetranya belum bisa memijahkan, silahkan menjual dulu. Namun saya ingatkan sekali lagi agar tidak ada kerancuan nanti pada saat pengumuman nilai tertinggi masih di memijahkan ikan neon tetra. Gitu. Nanti harapan dari Pak Gatot sendiri, Pak Gatot Ciamio, harapannya nanti yang juara yang bisa memijahkan akan kami gandeng sebagai rekanan untuk menjual ikan neon tetra sebagai komoditas ekspor. Begitu. SMK Riau, Bu Ranti untuk penjualan lancar Bu, dan sekarang kami naikkan size untuk menjadi indukan dengan casut. Nah ini dari Egi Juliansah, ini sudah dari SMK Riau sudah melakukan penjualan. Jadi sudah action sebulan lalu. Saya tahu sendiri, saya lihat loh Riau sudah action dan sudah menaikkan size dengan menggunakan casut. Dan saya ingatkan lagi, casut ini dalam penggunaan casut mohon sangat berhati-hati. Kalau memang bisa seperti SMK Riau bisa budidaya sendiri, itu lebih baik. Kalau memang dari alam, tolong diberi methylene blue dulu atau obat-obat aman untuk ikan, direndam terlebih dahulu sehingga nanti tidak akan meracuni atau tidak menjadi media penularan penyakit. Begitu. Kemudian indukan kami sudah 2 kali mati Bu. Jadi kami pembesaran saja dan fokus untuk penjualan saja. Sudah ini ya, sudah menyerah. Jangankan Bapak 2 kali Pak, saya sudah habis 700 ekor pernah mati. Jadi jangan menyerah, insya Allah kita bisa. Kita lihat kemarin indukan mati kenapa. Coba satu, airnya sudah tua apa belum.
Artinya tua kan kalau sudah diendapkan maksudnya nggih, sudah diendapkan, mungkin sudah ditumbuh jentik-jentik nyamuk, artinya air sudah tua. Yang kedua, apakah pada saat kita tebar ikan dalam keadaan sakit? Nah, ini penting juga. Jadi pada saat pembelian indukan atau pembelian ikan neon tetra yang paling sering terlihat itu di insang. Kalau insangnya sudah mekar, jangan dibeli Bapak Ibu. Jangan dibeli, apalagi warnanya sudah pucat, jangan dibeli. Jadi belilah ikan neon tetra yang memang berenangnya di fase bawah. Fase bawah atau fase tengah yang memang Pak Laude menjelaskan di slide yang berapa hari lalu itu untuk ikan neon tetra, ikannya berenang di antara tengah dan bawah. Kemudian tolong tidak perlu diberi metilen blue atau diberi obat apapun kecuali ketapang dan garam. Itu kalau saya yang sudah mati 700 ekor seperti itu. Ya, jadi jangan menyerah Bapak ya, atau peserta didik yang lain di seluruh Indonesia jangan menyerah. Waktunya masih panjang, waktunya masih sangat panjang. Kita berusaha bersama mencari yang terbaik gitu nggih. Gitu Pak Muhammad Guriang atau adik Muhammad Guriang ya. Jadi jangan menyerah gitu ya. Untuk Prajekan sudah 1 kali mati, wah masih 1 kali. Saya sudah beberapa kali, tenang. Tuh, kalau ikannya koi harga 500.000 baru saya pusing. Ini ikannya cuma 2.000, 3.000, paling maksimal harganya 5.000 nggih. Jadi tidak perlu khawatir ya. Biasa saja, enggak apa-apa. Tetap semangat, enggak apa-apa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan selain ini? Selain cacing sutra, mungkin bisa menggunakan kutu air atau dapnia ya. Dapnianya kalau untuk larva nanti disaring dulu menggunakan saringan yang halus, yang lolos baru yang diberikan kepada larva. Untuk pakan Yasus belum diberikan, dikasih MB boleh enggak boleh. Malah saya mau menyarankan untuk Siti Maisaro. Jadi kalau bisa direndam dulu menggunakan metilen blue, baru kemudian dicuci kembali, baru diberikan. Ya gitu. Kadang karena casut ini kalau tidak bisa budidaya sendiri, ini kan casut ini berada di got atau di selokan pembuangan. Satu bau, kedua dia menjadi media penyakit. Ya, ini yang berbahaya. Yang 700 ekor itu Bapak Ibu, salah satunya saya kesalahan pemberian cacing sutra. Di cacing sutra saya bau, padahal waktu itu cuma saya saring sudahan, tapi saya lupa tidak memberikan metilen blue. Jadi ini pengalaman berharga buat Bapak Ibu, kalau bisa memang casutnya direndam dulu menggunakan metilen blue. Dibersihkan dulu sampai bersih, sampai jernih airnya, baru silakan diberikan kepada ikan. Gitu. Jadi dari efek metilen blue-nya juga sampai hilang, sampai jernih lagi, didiamkan dulu, dipuasakan, cacing sutranya baru diberikan kepada ikan neonnya. Gitu. Kadang pengalaman ikan yang mati itu malah lebih berharga, Bu. Kalau misal langsung hidup, langsung mijah, kadang kita nggak tahu sulitnya di mana. Nah, kalau sudah ketemu masalah, biasanya kita lebih terlatih. Gitu ya. Mungkin kurang 5 menit mungkin ada lagi, silahkan. Untuk pakan Yasus sebelum diberikan dikasih MB, boleh enggak Bu? Boleh. Konsentrasi pemberian garam berapa? Kalau MB-nya seberapa bisa dilihat di kertas labelnya, karena setiap merek itu berbeda cara penggunaan, dibaca di labelnya ya. Kemudian konsentrasi pemberian garam biasanya ini mungkin ada di slide-nya Pak Laude. Silakan dicek, kalau tidak ada bisa ditanyakan di Pak Laude. Saya takut memberikan ini. Cuma kalau saya kemarin isi 5 liter per liter itu cuma 20 gram gitu. Link absensi setelah ini nanti di Pak Agung ya, di Telegram, sabar.
Pak Agung sudah selesai? Oh, sudah, oke. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan? Ada lagi, mungkin satu lagi, silahkan. Ada lagi yang ingin ditanyakan kalau tugas formatnya seperti yang kemarin yang sudah saya share, ya sudah saya sharekan di Telegram. Silakan dibuka di Telegramnya atau nanti saya share ulang kembali untuk memastikan Bapak Ibu sudah mendapatkan formatnya semua. Jadi untuk format halaman depan mungkin yang saya atur nih dan daftar isi. Untuk isinya silakan Bapak Ibu kreasikan sendiri. Misal dari penjualan, kemudian dari apapun itu jenengan atur sendiri. Analisa usahanya bagaimana, Bu? Analisa usahanya bagaimana dari hasil penjualan, hasil pembenihannya itu bisa dihitung ya dari situ. Analisa usaha bisa ditanyakan di guru-guru KWU, analisa usahanya yang jelas seberapa harga ikan neon tetranya, kemudian pakannya berapa, kemudian obat-obatannya berapa, setelah itu dijual hasilnya berapa. Nah itu kalau hitung-hitungannya orang non ekonomi ya, yang jelas ada untungnya gitu. Jadi untuk mempertinggi untung bagaimana caranya ya jual lebih banyak itu pastinya tuh. Kalau ini Farah berarti nggak perlu pakai methylene blue ya. Methylene blue hanya digunakan cacing sutra. Ini saran saya. Tapi nanti kalau misal di tempat jenengan nggak apa-apa itu Bu, ikannya saya kasih methylene blue nggih monggo. Tapi saya kemarin ikannya stres itu saya coba di air biasa kok tanpa methylene blue bisa kembali pulih gitu. Tapi catatannya harus air lama. Tuh. Untuk format bisa dikirim ke WA, nanti saya kirim Telegram mawon Pak nggih, biar bisa dipersani semuanya, bisa dilihat semuanya. Mungkin itu sudah banyak pertanyaan yang saya jawab. Saya mohon maaf hari ini sedikit ada permasalahan teknis. Pak Iqbal juga mohon maaf sekali, sebenarnya sangat menginginkan ikut dalam Zoom terakhir kita. Tapi karena ada keperluan lain, beliau belum bisa hadir. Mungkin itu dari saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Saya mohon maaf sekali bersama tim saya, utamanya saya, Pak Agung dan jurusan perikanan di SMKI 5 Jember. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata. Saya akhiri, terima kasih. Selamat berjuang, jangan putus asa, jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke,